Saudaraku, saya belum lama ini tanya-tanya tentang ingin jadi apa cucu-cucuku besok itu. Ada yang menjawab ingin jadi penyanyi, ada yang jawab ingin jadi wirausaha, ada yang ingin jadi YouTuber. Tapi terakhir saya tanya, ingin jadi polisi dan pendeta. Memang di dunia ini hidup adalah pilihan. Setelah besar, memang ada anak-anak yang sudah remaja itu, ada yang sekolah pendidikan, jurusan pendidikan, ada yang jurusan kesehatan, ada yang kepingin jadi pendeta, dan sebagainya. Termasuk pekerjaan, jodoh itu adalah pilihan. Saudara, mari kita melihat firman Tuhan tentang pilihan hidup ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Sehingga firman-Mu ini betul-betul berguna bagi kami, kehidupan kami, dan berguna hanya untuk kemasyhuran, kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Lukas yang ke-9, ayatnya 51 sampai ke 62. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria itu. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu mengubur Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Sedemikian jauh
firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah semua orang yang tidak hanya mendengar tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu ada orang-orang yang menerima, tetapi ada orang-orang yang tidak menerima alias menolak. Saudara-saudara, yang menolak di Alkitab ini diwakili oleh orang-orang Samaria, berarti lebih dari 2-3 orang. Orang-orang Samaria itu menolak, tidak mau menerima kedatangan Tuhan Yesus. Apa reaksi? Ya, ada dua reaksi di sini. Reaksi murid-muridnya, ada 2 muridnya, dan reaksi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Murid-muridnya berkata, gimana Tuhan? Apakah Engkau izinkan aku mendatangkan api untuk membasmi mereka ini? Tapi malah ditegur, mungkin bahasan, jangan begitu, mari kita ke desa yang lain. Itulah murid-murid Yesus yang sembrono begitu. Tapi untuk Yesus, karena kasih kepada manusia, termasuk kasih kepada orang-orang di Samaria, dia ingin tidak dibasmi orang-orang Samaria, tapi Yesus memilih ke jalan yang lain. Saudara-saudara, nah memang ada itu yang tidak menerima. Kita tidak bicarakan tentang orang Samaria yang tidak menerima. Tapi dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus itu ada orang-orang yang mau menerima Tuhan. Salah satunya kan, saya Tuhan ingin mengikut Engkau kemana Kau pergi. Tapi apa jawab Yesus? Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi aku anak manusia ini tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sini apa? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita yang mengikut Tuhan Yesus tidak akan terpuruk, tidak akan tawar hati. Karena apa? Karena kita semua pengikut harus punya tujuan yang benar. Untuk itu tema khotbah saat ini adalah jangan lagi terpuruk. Sekali lagi, supaya kita tidak tawar hati, tidak lagi terpuruk, tidak lagi jatuh, dan selamanya mengikut Yesus adalah satu, dengan tujuan yang benar, motivasi yang betul. Saudara-saudara, belum lama ini ada seorang pemuda itu dimarahi oleh bapak, tidak bapaknya, pamannya, pak ciliknya, begitu. Sebut saja namanya Adi. Adi, tadi paman lihat kok kamu di depan gereja. Oh, enggak paman, itu mungkin orang yang hampir sama, menyerupai saya tidak pernah. Nah ini sungguh loh, paman lihat kamu di gereja. Ngaku. Oh iya paman, saya memang di gereja. Mengapa kamu di gereja? Karena pacar saya itu Kristen dan di gereja itu paman. Waduh, jadi si Adi tadi kepingin jadi Kristen karena pacarnya seorang pengikut Kristus. Saudara yang kekasih, saya sampaikan tadi dalam khotbah sore hari, saat ini bahwa temanya adalah jangan lagi terpuruk. Jadi sekali lagi, kita tidak akan terpuruk, kita tidak akan tawar hati, kita tetap pengikut Yesus kalau satu, yaitu dengan motivasi tujuan yang benar. Ada loh, ada, sudah sepuh orangnya, sudah seusia mbah gini, ya, dia itu gini, loh,
nama saya Toto. Mbah Toto. Iya. Saya lihat itu orang yang kaya itu kok orang Kristen ya, Mbah? Mungkin saya kira. Kalau gitu saya ingin menjadi kaya. Untuk itu saya ingin menjadi orang Kristen. Kalau motivasinya Mbah tadi, saya sebut Mbah saja. Mbah tadi ingin ikut Kristen, ingin ikut Kristus, percaya kepada Kristus hanya karena ingin kaya raya, pasti kecewa. Pasti tawar hati, pasti terpuruk. Maka dari itu sekali lagi, supaya tidak terpuruk, kita harus dengan tujuan yang benar, motivasi yang betul. Saudara-saudara, emang kalau menjadi orang Kristen, itu jaminannya pasti damai sejahtera. Haleluya. Sekali lagi, damai sejahtera. Karena apa? Yesus adalah sang damai itu sendiri. Untuk itu, kalau yang mau mengikuti Yesus, itu pasti ada damai dalam hatinya, ada damai dalam rumah tangganya, ada damai dalam kehidupannya. Kecuali damai, saudara-saudara, kalau mengikut Kristus itu pasti ada kepastian. Kalau nanti kita dipanggil Tuhan, pasti ada kepastian kita di surga bersamanya. Itu namanya kepastian. Saudara-saudara, ada tidaknya itu di dunia pasti diberkati. Pasti diberkati. Kita, anak-anak Tuhan, anak-anak orang Kristen ini yang menjadi Kristen, tidak akan meminta-minta. Saudara-saudara, seumpama kita itu menjadi kaya, diberkati yang luar biasa tentang kekayaan di dunia, itu hanyalah bonus. Tapi sekali lagi, kalau kita diberkati yang luar biasa untuk berkat jasmani, uang, dan sebagainya, ini adalah bonus. Tapi dengan kekayaan itu, dengan mobil itu, dengan apa yang diberikan kepada kita, itu hanya sarana untuk kemuliaan namanya. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kaya itu tidak dilarang. Tapi dengan kekayaan itu hanya namanya yang dimuliakan. Jadi apa? Kekayaan, uang, dana adalah sarana demi kemuliaan nama Yesus. Kemudian yang kedua, maaf Batuk. Yang kedua disebutkan di situ begini. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi supaya tidak terpuruk, yang pertama mengikut Kristus harus dengan tujuan yang benar dan motivasi yang betul. Dan yang tidak kalah pentingnya yang kedua. Yang kedua disebutkan jelas di ayat-ayat tadi bahwa kalau orang percaya supaya tidak terpuruk, supaya tidak jatuh, itu adalah dengan mengutamakan Yesus. Saudara-saudara, apa itu mengutamakan Yesus? Paling tidak seluruh kehidupannya hanya demi kemuliaannya. Seluruh hidupnya apa saja? Ya misalnya waktunya. Ada orang yang bisa berkesempatan untuk melayani itu gembiranya, senangnya melebihi yang lain-lain. Padahal dia itu punya kesibukan yang luar biasa dan punya hobi-hobi yang lain. Sekali lagi, mengutamakan Tuhan itu maksudnya uangnya ini bagaimana untuk kemuliaan nama Tuhan. Pikirannya gimana ya supaya gereja itu tidak monoton. Untuk itu saja, tapi ada terobosan-terobosan baru. Pikirannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ucapannya, wah, ada yang tanya begini, loh, Bapak, ya, anak-anak sekarang di mana kok sepi sekali di sini? Nah,
Anak-anak sekarang karena diberkati Tuhan, yang satu ada di sini, yang dua ada di sini. Ini karena semua adalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, jadi yang tidak kalah pentingnya supaya kita tidak terpuruk, kita tidak jatuh adalah mengutamakan Tuhan. Itu uang, itu waktu, itu kepintaran, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, ada yang katanya, aku wis mengutamakan Tuhan, ning kena apa kok hidupku gini. Suatu saat dia itu dekat dengan gereja gitu. Loh, kok enggak ke gereja, Pak? Wong ini kan hari Minggu kita berbakti. Alah, Pak, kula ndek dalu niku watuk. Dadi nggigil. Mangke kula nek teng gereja kula kuwatos. Bahasa Jawa karena orang desa. Kuwatos nek kula watuk ten mriku niku ngganggu jemaat sing sanes. Alasannya begitu, saudara-saudara. Maka dari itu Tuhan Yesus mengingatkan pada sore, pada saat hari ini, kalau tidak ingin terpuruk lagi, yaitu dengan mengutamakan Yesus di semua kehidupannya. Nah, sekali lagi, bisa uangnya entah untuk Yesus, waktunya untuk Yesus, ucapannya untuk Yesus, bahkan pikirannya pun hanya demi kemuliaan namanya. Yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, saudara-saudara, disebutkan di situ, tetapi Yesus berkata, ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi yang pertama itu adalah harus dengan tujuan yang benar. Yang kedua harus dengan kecuali tujuan yang benar, kita harus mengutamakan dia. Dia siapa? Mengutamakan Tuhan Yesus. Dan yang tidak kalah pentingnya ini, saudara-saudara, kita tidak akan terpuruk, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan tawar hati manakala kita orang-orang percaya ini tidak akan menoleh ke belakang. Tidak akan punya, ini tidak boleh ini, hati yang mendua. Kita semua tahu bahwa kita umat Tuhan adalah ciptaan baru. Jadi yang lama itu sudah ditinggalkan. Nah, untuk itu tidak boleh menoleh ke belakang. Tidak boleh mendua hati. Kita sudah hidup baru, sudah ke gereja, sudah yang kecil sudah selama minggu, yang remaja ke gereja, yang tua ke gereja, tapi masih percaya dengan yang lain. Katanya kita menyembah Yesus, menyembah Tuhan Yesus, tetapi masih menyembah Allah yang lain. Ini tidak berkenan. Mendua hati, menoleh ke belakang. Ini yang tidak boleh. Sekali lagi, tidak boleh mendua hati. Tidak boleh mencampur adukkan Tuhan Yesus dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak boleh. Jadi tidak akan diterima Tuhan. Tidak layak itu kalau kita menduakan Tuhan. Menoleh ke belakang. Mencampur adukkan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Tidak diperbolehkan. Sekali lagi, saya katakan di sini bahwa supaya kita tidak tawar hati, kita tidak jatuh, kita tidak terpuruk lagi, yang pertama adalah kita mengikut Yesus dengan tujuan yang benar, dengan motivasi yang betul. Yang kedua, dalam kehidupan kita sehari-hari harus mengutamakan Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Entah itu waktu, uang, dan sebagainya yang telah kami sebutkan. Yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara,
kita orang-orang yang percaya ini tidak boleh menoleh ke belakang, tidak boleh mencampur adukkan iman kita dengan kepercayaan yang lain. Kita tidak boleh mendua hati. Saudara-saudara, kalau kita memenuhi syarat apa yang ada di Alkitab sebutkan pada saat ini, pasti, sekali lagi, dalam nama Yesus, pasti kita tidak akan jatuh, kita tidak akan terpuruk. Sekali lagi, tidak akan lagi terpuruk kalau kita betul-betul ikut Yesus dengan tujuan yang benar, mengutamakan dan tidak menduakan. Bahkan tidak boleh menoleh, tidak boleh mencampur adukkan iman kita dengan kepercayaan yang lain. Tidak boleh percaya Yesus, tapi percaya dengan ilah yang lain. Pasti iman kita semua tidak akan jatuh, tidak akan terpuruk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.